Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hona Kintara Cara, absen 14 dari kelas 105. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang berdiri dari tahun 1042 hingga tahun 1222. Untuk letak pusat kekuasaan Kediri ini tuh diperkirakan berada di bawah Gunung Kawi dan tepian Sungai Berantas. Nah, secara spesifiknya sebagai berikut. Untuk yang berwarna merah bulat itu merupakan ibu kota pusat kekuasaan, berwarna hitam bulat itu situs penting, dan yang untuk oranye ini wilayah kerajaan Panjalu, dan yang lebih muda ini merupakan wilayah kerajaan Jenggala yang nantinya bersatu dengan kerajaan Kediri. Untuk segitiga berwarna merah adalah gunung berapi, dan yang segitiga berwarna hitam adalah gunung. Nah, Kediri ini tuh terbentuknya tuh awalnya dari Erlangga yang hendak memberikan kekuasaannya kepada putrinya yang bernama Sang Rama Wijaya Tunggadewi pada tahun 1042. Nah, namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa. Kemudian Erlangga memerintahkan Empu Brada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan, dengan maksud untuk mencegah perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kerajaan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan, yaitu anak istri kedua Erlangga, dan kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarwijaya yang merupakan putra mahkota. Nah, namun perang saudara itu tetap terjadi. Kisah ini diabadikan dalam sebuah kakawin berjudul Baratayuda tahun 1157 yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panolo. Ketika berhasil menguasai Jenggala pada masa pemerintahan Jayabaya, Kediri menjadi satu-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Nah, berikut adalah penguasa-penguasa Kediri. Yang pertama adalah Sri Samarwijaya, yang kedua Sri Jayawarsa, yang ketiga Sri Bameswara, yang keempat Sri Jayabaya, yang kelima Sri Sarweswara, yang keenam Sri Aryaswara, yang ketujuh Sri Gandra, yang kedelapan Sri Kameswara, dan yang terakhir adalah Sri Kertajaya. Nah, kerajaan Kediri itu mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Jayabaya, dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Jayabaya. Sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan juga membuatnya dikenang. Pada masa ini, Kediri tidak hanya berkembang sebagai negara agraris, tetapi juga kerajaan maritim. Adanya jabatan Senapati Sarwayala yang dapat disamakan dengan Laksamana atau Panglima Angkatan Laut, menunjukkan kemajuan Kediri dalam bidang maritim. Nah, Kediri ini tuh runtuh pada masa kepemimpinan Kertajaya, karena adanya perselisihan dengan para Brahmana. Ini tuh menjadi pokok permasalahan. Kertajaya ini tuh bersikap sombong dan melanggar adat, yaitu ingin disembah. Kemudian, seorang akuwu dari Tumapel bernama Ken Arok bersekutu dengan Brahmana dan mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter pada tahun 1222. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kerajaan Singasari. Yang selanjutnya adalah sumber sejarah kerajaan Kediri. Yang pertama ini adalah Prasasti Panumbangan, merupakan berisi tentang penetapan sima atau tanah bebas pajak atas desa Panumbangan oleh Raja Sri Bameswara. Kemudian Prasasti Padlegan ini tuh memperingati penetapan suatu daerah menjadi sima sebagai anugerah Raja Sri Bameswara kepada para pejabat desa Padlegan, karena mereka telah menunjukkan kesetiaannya kepada raja dengan mengorbankan jiwanya di medan pertempuran. Prasasti Ngantang. Dari prasasti ini dapat diketahui bahwa Sri Jayabaya adalah Raja Kediri yang berhasil mengalahkan Jenggala dan menyatukan kembali Jenggala dengan Kediri. Kemudian Prasasti Talan menceritakan anugerah sima kepada desa Talan dan membebaskannya dari iuran pajak. Raja Jayabaya yang berkuasa saat itu mengabulkan permintaan warga Talan karena kesetiaan mereka dan menambahkan anugerah berupa berbagai macam hak istimewa. Nah, kehidupan ekonomi dari kerajaan Kediri ini, hasil utama pertaniannya adalah beras, kemudian pelayanan armada laut Kediri yang cukup tangguh, kemudian benda-benda yang diperdagangkannya yaitu emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Di perkembangan seninya itu ditulisnya kitab sastra seperti kitab Baratayuda, kitab Krasnayana, kitab Smaradahana, dan kitab Lubraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.